Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen pendamping mata kuliah Lab Dasar Akuntansi. Saya mengucapkan terima kasih dan terima kasih kepada mahasiswa dan mahasiswi yang telah mengikuti perkuliahan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah Lab Dasar Akuntansi. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dengan Tuhan. Berdoa dimulai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah sehingga kita bisa bertemu dalam mata kuliah hari ini. Baik, saya langsung saja share materinya di sini. Nanti kita akan belajar yaitu tentang jurnal pembelian ya. Nanti di sini ada tahapannya ya, dari semua transaksi ya, nanti ada semuanya di sini semuanya ya. Di sini nanti kita akan belajar yaitu jurnal pembelian ya. Baik, langsung saja saya share materinya. Sebelumnya mungkin mahasiswa sudah banyak mengenal ya apa itu namanya jurnal pembelian ya. Kita tidak terasa setiap kita melakukan transaksi pembelian pasti pihak kasir akan mencatat namanya jurnal pembelian ya, baik itu di toko maupun di kita belanja di swalayan ya, di Indomaret, Alfamart atau Indogrosir ya, pasti ada namanya transaksi jurnal pembelian ya, secara sederhana ya, sehingga nanti ada transaksinya ya. Di sini yang perlu kita ketahui bahwasanya jurnal pembelian ini di dalam MAYOB itu sudah diringkas ya, tidak terlalu banyak banget, tidak terlalu pusing banget ya. Berbeda dengan kita menggunakan manual. Kalau kita menggunakan manual, kita harus mencatat transaksinya ke dalam kertas ya. Jadi nanti kalau kita salah, jadi kita harus menghapus ya, menghapusnya, mentipeknya ya, nanti kesannya tuh jelek ya, dan menimbulkan namanya pencatatan tidak bisa terupdate secara signifikan ya, tidak bisa terupdate secara otomatis. Jurnal pembelian adalah jurnal khusus ya untuk mencatat semua transaksi pembelian ya, baik itu secara kredit ya, barang dagangan. Pencatatan yang dilakukan dalam jurnal pembelian itu merupakan debit ke akun persediaan barang dagang ya, dan kredit ke bagian akun utang usaha ya. Setiap toko atau kantor yang menjalankan usaha ya di bidang retail ya, barang ya, pasti ada namanya transaksi persediaan barang ya. Kemarin di pertemuan kemarin kita sudah tidak sadar, kita sudah belajar bagaimana cara menginput namanya persediaan ya, karena
kita sebelum lanjut ke transaksi jurnal pembelian, kita harus mencatat dahulu data persediaannya kita, baik data saldo awalnya, baik data barangnya. Jadi kita mencatat dahulu ya. Nah, sistem akuntansi pembelian yang perlu kita ketahui ya. Jadi sistem akuntansi pembelian dalam prosedur pembelian diisi dengan tujuan ya sebagai berikut. Yang pertama, apabila perencanaannya kurang baik, yaitu akan berakibat pada kekayaan dan hasil usaha perusahaannya, jadi sehingga akan terpengaruh dalam laporan keuangannya ya. Baik, selanjutnya adanya transaksi pembelian yang akan mengakibatkan perubahan posisi harta dan utang pada suatu perusahaan ya. Itu sangatlah terpengaruh ya dalam transaksi pembelian yang akan mengakibatkan perubahan dari harta dan utang ya. Setiap kita melakukan transaksi jurnal pembelian itu secara otomatis kita sudah mencatat namanya transaksi hutang ya. Kita sudah mencatat transaksi hutang dalam keuangan kita karena kita sudah melakukan transaksi pembelian secara kredit ya. Baik, selanjutnya agar dapat mempertahankan konstitusi ya, dalam perusahaannya ya, itu sangatlah penting ya dalam mempertahankan komunitas usaha perusahaannya ya. Makanya penting sekali laporan keuangan yang sehat ya, sehingga nanti perusahaannya bisa berjalan dengan baik ya. Itu sangatlah penting ya. Baik, selanjutnya adalah bagian-bagian dalam prosedur pembelian secara kredit yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama adanya bagian pembelian ya. Terus ada bagian akuntansi ya. Bagian pembelian ini mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan kita pembelian secara kredit ya. Nah, bagian akuntansi itu mencatat semua transaksinya yang berhubungan dengan kegiatan kita yang mempengaruhi laporan neracanya ya. Terus selanjutnya adalah bagian gudang yang perlu kita ketahui. Terus yang keempat adanya bagian penerimaan ya. Itu yang ada dalam bagian terpenting dalam sebuah transaksi pembelian ya. Dari pembelian, dari akuntansi ke gudang, terus bagian penerimaan ya. Sangatlah penting semuanya. Klasifikasi pembelian yang perlu kita ketahui ya, perlu kita ketahui ya, yaitu adanya pembelian secara kontan ya. Terus adanya pembelian secara kredit ya.
Terus adanya pembelian secara angsuran atau namanya cicilan ya. Kalau kredit mesti ada muncul angsuran nama cicilan, yaitu pesannya termin yang harus kita janjikan kepada yang melakukan pembelian ya. Terus adanya pembelian secara tender ya yang perlu diperhatikan. Terus pembelian secara komisi yang diperhatikan juga ya. Terus selanjutnya adanya pembelian secara impor ya, dan lain-lain ya. Itu yang perlu diperhatikan dalam klasifikasi pembelian. Jadi pertama adanya pembelian secara kontan, terus pembelian secara kredit, pembelian secara angsuran atau cicilan, terus adanya pembelian secara tender, pembelian secara komisi, dan pembelian secara impor ya. Selanjutnya jenis-jenis barang yang dibeli ya, yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama adanya bahan baku ya, atau spare part atau sejenisnya untuk perusahaan industri. Selanjutnya adanya barang dagangan untuk perusahaan dagang ya, yang itu perlu kita ketahui. Selanjutnya adanya bahan material untuk usaha konstruksi ya. Terus selanjutnya adanya aktiva tetap untuk semua jenis usahanya ya. Selanjutnya adanya alat tulis kantor ya, perlu diperhatikan. Selanjutnya formulir yang digunakan yang kita ketahui. Yang pertama adanya permintaan pembelian ya. Terus yang kedua adanya permintaan penawaran ya, itu yang mempengaruhi. Yang ketiga adanya order pembelian ya, itu juga akan mempengaruhi. Terus selanjutnya adanya laporan penerimaan barang ya, itu yang mempengaruhi dalam semua transaksi ya. Baik, selanjutnya yang perlu kita ketahui adanya memo kredit ya. Memo kredit itu sangat terpengaruh ya dalam setiap kita melakukan transaksi pembelian. Baik, selanjutnya prinsip internal kontrol yang perlu diketahui ya. Yang pertama diadakan pemisahan fungsi ya untuk pihak-pihak yang meminta pembelian ya, yaitu melakukan pembelian ya, menerima barang, mencatat, menyimpan ya terjadinya pembelian, untuk serta yang membayar hutangnya ya. Selanjutnya setiap pembelian harus berdasarkan adanya permintaan pembelian ya, dengan harga yang bersaing serta
kualitas yang optimal, ya. Yang ketiga, barang-barang hanya akan diterima apabila sesuai dengan spesifikasi dalam order pembelian. Selanjutnya, faktur pembelian itu diperiksa kebenarannya sebelum disetujui untuk dibayar. Ya, itu adalah prinsip-prinsip internal dalam kontrol. Selanjutnya, adanya distribusi debit dari barang atau jasa yang dibeli harus dilakukan dengan benar sehingga laporannya dapat dipercaya. Baik, selanjutnya fungsi jurnal pembelian itu dilansir dari jurnal Akademia ya, berjudul dengan jurnal khusus perusahaan dagang. Ya, terdapat beberapa fungsi dari adanya jurnal pembelian ya. Jadi fungsi tersebut diantara lain adanya mencatat seluruh aktivitas transaksi ya secara harian ya dengan waktunya, yaitu tahun, tanggal terjadinya transaksi di setiap periode laporannya. Terus catatan dalam jurnal pembelian itu biasanya akan diringkas dan diposting dalam buku besar ya. Terus fungsi jurnal pembelian itu selanjutnya adalah untuk menyederhanakan pencatatan dan mempermudah pembukuan yang transaksinya sangatlah tinggi ke dalam buku besarnya. Terus selain fungsi, jurnal pembelian juga terdiri dari beberapa jenis ya dari penjelasannya. Baik, ini adalah contoh dari tampilan apabila kita mau melakukan transaksi jurnal pembeliannya. Dia adalah transaksi contoh di dalam layarnya. Ya, ini adalah soalnya. Nanti kita mencoba mengerjakan soalnya ini. Ya, di sini ada soal dari PT Nusa Indah. Ya. Itu di Jalan Gajah nomor 4 Medan ya. Tanggalnya 5 Desember 2014 ya. Dengan saat pembayarannya 2/10 net 30 ya. Di sini dengan jumlah barangnya 18, nomor itemnya SGV Min V dengan nama Samsung Galaxy Frame ya. Harganya Rp500.000 menjadi di sini total jumlahnya adalah 9 juta rupiah. Terus nomor 10 jumlahnya itu ada Samsung Galaxy V dengan harganya itu Rp600.000 dengan jumlahnya itu 6 juta rupiah. Di sini totalnya 15 juta. Ada PPN-nya 1.500.000, maka dia menghasilkan 16.500.000. Baik. Sekarang akan saya kasih contoh untuk melakukan namanya transaksi pembelian ya.
akan kita kasih contoh bagaimana caranya. Yang pertama itu saya stop share dulu ya materinya dari PowerPoint-nya. Saya langsung ke mayopnya. Yang perlu diperhatikan, saya share dulu materi mayopnya. Ini adalah tampilan mayopnya yang perlu diperhatikan ya. Kemarin kita sudah belajar membuat namanya persediaan. Nah, di persediaan itu masuknya di inventories terus item list ya. Nah, di sini kalau keterangannya masih kosong berarti kita belum isi. Nah, jadi sebelum kita melakukan transaksi pembelian, kita pastikan dulu data persediaan kita sudah diisi atau belum. Kalau kita belum mengisi ya kita isikan dahulu ya. Baik, kita isi dahulu untuk pengisian namanya persediaan ya. Baik, yang pertama yang perlu diperhatikan, kita tekan tombol new ya. Terus kita isikan data persediaannya. Baik, di sini kita isi dulu nomornya SG Main-V ya, dengan nama Samsung Galaxy Frame. Oke ya. Ini terus kita centang dulu, terus kita isi. Sini adalah penjualan, kita cari penjualan atau jasa, kita carinya karena di sini dagang, kita carikannya itu di kelompok income ya. Kita isi. Oke. Terus di sini adanya cost of sales itu nomor 5. Itu masuknya di harga pokok. Harga pokok pembelian. Oke, seperti ini ya. Terus coba kita masukkan. Di sini harga pokok pembelian, di sini yang penjualannya. Terus di sini adalah persediaan. Oke, kita cari persediaan. Bahwasanya di sini belum ada persediaan ya, berarti kita buat dulu persediaan. Nomornya kita masukkan. Oke, seperti ini ya. Kita masukkan persediaan. Nah, di sini kita masukkan PPN. Di sini kita masukkan PPN ya. Kalau sudah kita oke. Nah, kita baru mengerjakan satu ya. Sekarang kita coba kerjakan lagi yang kedua. Namanya SGV ya, Samsung Galaxy V ya, kita buat ya. SG Main-V Samsung Galaxy V ya. Terus kita masukkan semuanya. Di sini akan otomatis ya. Terus kita masukkan di sini PPN dan PPN. Oke. Baik, kita sudah memasukkan data persediaannya. Nah, sekarang bagaimana kita menginput namanya saldo persediaannya ya. Kalau menginput saldo persediaan, kita pilihnya di sini atau inventory ya. Kita cek dulu, saya ini membuatnya tahun berapa.
kita pakainya itu company informasi. Nah, di sini ya. 2023 berarti kita masukkan 01. Oke, seperti ini saldo awal persediaan. Nah, seperti ini ya, kita tab, kita masukkan. Terus di sini ada jumlahnya ini 80, kita masukkan 80 ya. Harganya ini 500.000 ya, jadi kita isikan 500.000. Nah, jadi di sini totalnya ini pilihnya persediaan. Terus yang kedua itu Galaxy V yang dengan jumlahnya 70. Oke, 70. Terus dengan harganya ini 600.000 rupiah, kita isikan 600.000 rupiah ya. Terus ini akunnya kita pilih persediaan ya. Oke, kalau sudah kita record ya. Nah, baik, selanjutnya adalah ke proses jurnal pembelian. Kita sudah mulai proses ke jurnal pembelian. Kalau jurnal pembelian masuknya di mana, Pak? Nah, kalau jurnal pembelian kita masuknya di kelompok purchase ya. Di sini ada purchase. Terus kita pilih namanya, di sini ada enter purchase. Nah, kita masukkan di sini namanya enter purchase. Yang perlu diperhatikan, tanda centangnya ini harus dibuang ya, harus dibuang. Jangan ada tanda centang seperti ini ya, karena kalau kita ada tanda centang seperti ini, maka nanti dalam penginputan mayopnya itu dia ada tidak pembulatan, tapi masih ada koma-komanya di belakangnya itu, makanya kita harus hilangkan dahulu. Ya, baik, sekarang kita ke transaksinya, kita lihat faktur pembelian atas nama di Nusa Indah. Kita jadi cari namanya Nusa Indah. Nah, layoutnya ini jangan kita lupa, kita rubah menjadi item ya, kita oke. Nah, terus kita pilihnya itu Nusa Indah. Nah, jadi kan muncul seperti ini ya. Nah, itu selanjutnya nomornya kita perhatikan, ada soalnya ada nomornya NP2 main 12. Jadi kita masukkan di sininya NP main 12 seperti ini ya. Nah, tanggalnya diperhatikan, tanggalnya tanggal 5 bulan 1 2023. Oke, perhatikan ini. Nah, terus kita lihat jumlahnya berapa ini, 18. Jadi kita ngisi 18 ya. Terus atas namanya Samsung Galaxy V ya. Oke, terus selanjutnya harganya itu 500.000 rupiah. Berarti kita masukkan 500.000 rupiah ya. Nah, kan seperti ini. Terus yang kedua, kita masukkan di bawahnya ini ya, dengan nama jumlahnya berapa ini, 10 ya, Samsung Galaxy V10 ya. Terus dengan nama Samsung Galaxy V ya. Harganya itu 600.000 rupiah. Kita masukkan 600.000 rupiah. Nah, seperti ini ya. Nah, kita lihat totalnya berapa. Di sini totalnya 16.500.000. Nah, di dalam mayop
Tadi kita juga sama nginputnya 16.500.000. Jadi kita nginputnya sudah benar. Jadi cara menginputnya jurnal pembelian itu seperti ini ya mahasiswa dan mahasiswi yang perlu kita ketahui cara mengisinya bagaimana. Jadi kita pilih bagian kelompok purchase, terus kita pilih enter purchase. Nah, baru kita masukkan namanya di sini atas nama PT Nusa Indah. Ya, alamatnya di Jalan Melati Baru 3 ya. Terus kita masukkan barang jumlahnya yang dibeli, misal 18 ya. Kita masukkan kodenya, harganya, totalnya nanti otomatis ya. Maka di setornya 16.500.000 kita pastikan. Oh iya Pak, sudah benar 16.500.000 ya. Baik, kalau sudah kita record. Oke. Dan baik, kalau sudah muncul seperti itu, kalau kita lihat di transaksi jurnal, maka dia sudah masuk ya. Di sini sudah masuk nih, kita sudah melakukan namanya pembelian barang dagangan. Kalau kita membeli barang dagangan, otomatis persediaan kita bertambah. Di sini ya di debit, maka utang kita juga bertambah. Itu ya cara membuat namanya faktur penjualan ya. Saya ulangi lagi, kalau membuat persediaan kita pilihnya inventory ya, terus inven list ya, item list kita masukkan ya. Kalau masukkan saldo awalnya kita pilihnya di adjust inventory ya, masukkan di sini ya. Kalau untuk mencatat transaksi jurnal pembelian yang tadi kita pilihnya namanya purchase ya, terus enter purchase. Nah, kita masukkan tadi namanya ya. Oke. Ini adalah dari saya tentang bagaimana cara membuat jurnal pembelian ya. Mungkin apabila ada yang mau ditanyakan bisa dipertanyakan. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu atau mahasiswa dan mahasiswi? Ada yang mau ditanyakan dalam pertemuan yang ke-11 hari ini? Ada yang bertanyakan mungkin dalam pembuatan faktur pembelian ya, atau namanya jurnal pembelian ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dahulu dalam mata kuliah hari ini. Itu Pak. Ada yang mau ditanyakan? Cukup Pak Eva. Dari mahasiswa dan mahasiswi mungkin ada yang mau ditanyakan. Tidak, Pak. Baik, jika tidak ada pertanyaan untuk pertemuan yang ke-11, saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.